Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Madenan Dhanarifata Tagiri dengan NIM 2405120040090. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan judul Penerapan Fitur Keamanan dalam Aplikasi, Melindungi Data dan Kepercayaan Pengguna di Era Digital. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama yang dibahas pada presentasi kali ini adalah background of the study atau latar belakang dari terciptanya teknologi keamanan di aplikasi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai mengapa fitur keamanan itu diperlukan, lalu apa saja urgensinya. Nah, berdasarkan judulnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman-ancaman yang mungkin sudah terjadi di era digital saat ini, yaitu yang pertama adalah AI power attacks, yang dimana AI power attacks ini berarti munculnya serangan berbasis AI yang mampu melakukan automated phishing dan eksploitasi celah keamanan atau zero day secara masif dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang kedua adalah statistik secara global. Berdasarkan statistik, terjadi peningkatan serangan ransomware sebesar 40% secara global dalam setahun terakhir, dengan target utama aplikasi penyedia layanan publik dan finansial. Dan yang ketiga adalah kerapuhan supply chain. Banyaknya aplikasi yang mengandalkan library open source pihak ketiga yang tidak terverifikasi, menciptakan pintu masuk bagi malware. Lalu, apa saja dampaknya? Maksud dari judul ini adalah dampak untuk ke developer dari aplikasi tersebut. Yang pertama adalah financial loss. Berdasarkan judulnya, financial loss, developer harus mempersiapkan biaya pemulihan sistem, denda regulasi, seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, hingga hilangnya pendapatan akibat downtime dari aplikasi. Dan yang kedua adalah erosi kepercayaan atau trust gap dari usernya. 80% pengguna atau user cenderung meninggalkan aplikasi yang pernah mengalami kebocoran data. Reputasi brand yang dibangun bertahun-tahun bisa saja hancur dalam hitungan jam. Dan yang ketiga adalah legal liability. Resiko tuntutan hukum jika aplikasi terbukti tidak menerapkan standar keamanan minimal yang diwajibkan oleh regulator. Demikian untuk latar belakangnya, langsung saja dilanjutkan untuk contoh penerapannya. Yang pertama adalah teknologi keamanan multi-factor authentication atau disingkat sebagai MFA atau 2FA, yang merupakan singkatan dari Two-Factor Authentication. Apa itu multi-factor authentication? Multi-factor authentication merupakan sistem keamanan yang mewajibkan pengguna memberikan dua atau lebih bukti identitas sebelum diizinkan masuk ke akun mereka. Teknologi keamanan multi-factor authentication ini sering kita jumpai pada sosial media seperti Instagram, Facebook, dan berbagai jenis aplikasi lainnya. Lalu bagaimana cara kerjanya? MFA bekerja berdasarkan prinsip penggabungan elemen. Sesuatu yang kamu atau user tahu yang merupakan itu adalah passwordnya, dan sesuatu yang kamu miliki atau user miliki yaitu smartphone atau kunci fisik. Secara teknis, setelah password diverifikasi, server akan mengirimkan challenge berupa kode unik melalui SMS atau push notification. Server menggunakan protokol OATH atau Open Authentication untuk memastikan bahwa token yang dimasukkan di perangkat user atau perangkatmu cocok dengan token yang dibuat oleh server dalam jendela waktu tertentu. Selanjutnya, yang kedua adalah end-to-end encryption atau disingkat E2EE. End-to-end encryption ini merupakan sistem komunikasi di mana hanya pengguna yang berkomunikasi yang dapat membaca pesan tersebut. Bahkan penyedia layanan seperti Meta tidak bisa mengintipnya. Teknologi keamanan end-to-end encryption ini seringkali dijumpai pada aplikasi chatting seperti WhatsApp, Signal, dan Secret Chat pada aplikasi Telegram. Lalu bagaimana cara kerja dari end-to-end encryption ini? Fitur ini menggunakan asymmetric cryptography atau kriptografi asimetris. Setiap pengguna memiliki sepasang kunci, public key untuk mengunci pesan, dan private key untuk membuka pesan. Saat kamu mengirim pesan ke teman, aplikasimu mengambil public key temanmu untuk mengubah teks biasa menjadi ciphertext atau kode acak. Pesan ini hanya bisa didekripsi
oleh private key yang tersimpan secara lokal di HP temanmu. Server hanya berfungsi sebagai kurir yang membawa kotak gembok tanpa memiliki kuncinya. Begitu analogi sederhana dari end-to-end encryption. Lalu selanjutnya adalah Time-Based One-Time Password atau TOTP. Time-Based One-Time Password merupakan kode sandi yang hanya berlaku satu kali dan akan kadaluarsa dalam waktu singkat, biasanya 30-60 detik. Teknologi keamanan ini sering dijumpai seperti pada kode OTP di aplikasi Shopee, Tokopedia, dan berbagai aplikasi shopping lainnya, dan juga Google Authenticator. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Teknologi ini menggunakan algoritma HMAC Base One Time Password. Baik server maupun aplikasi di ponsel user atau ponselmu memiliki rahasia yang sama yang sering disebut sebagai share secret. Secara teknis, algoritma ini akan menggabungkan share secret tersebut dengan current timestamp. Karena waktu di HP dan server sinkron, keduanya akan menghasilkan angka 6 digit yang sama di saat yang bersamaan. Begitu waktu berubah, input algoritma berubah, dan kode lama menjadi sampah digital yang tidak bisa digunakan lagi oleh para peretas. Selanjutnya adalah Biometric Authentication. Biometric Authentication merupakan verifikasi identitas menggunakan karakter fisik unik pengguna seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Teknologi keamanan ini sering dijumpai pada login aplikasi m-banking, yaitu BCA Mobile ataupun Livin by Mandiri, ataupun juga Shopee dengan menggunakan Face ID atau fingerprint untuk membuka aplikasinya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Data biometrik user tidak pernah dikirim ke server aplikasi. Alih-alih mengirim gambar sidik jari, perangkat user menyimpannya di area yang sangat aman, yang disebut sebagai secure enclave. Saat kita menempelkan jari, sistem melakukan scanning dan mengubahnya menjadi mathematical hash. Perangkat kemudian mengirimkan sertifikat digital yang sudah ditandatangani secara kriptografis ke server aplikasi untuk membuktikan bahwa orang ini benar-benar pemilik dari HP ini, tanpa memberikan data biologis user yang asli ke internet. Dan yang terakhir adalah device fingerprinting and behavioral analysis. Teknologi ini merupakan teknologi yang mengenali identitas pengguna berdasarkan perangkat dan pola kebiasaan yang digunakan oleh user. Teknologi ini sering kita jumpai pada login baru terdeteksi di aplikasi Facebook ataupun Gmail. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Di saat user login, script di latar belakang mengumpulkan metadata perangkat seperti alamat IP, resolusi layar, versi sistem operasi, hingga zona waktu. Gabungan data ini membentuk digital fingerprint yang unik. Jika biasanya user login dari Jakarta menggunakan iPhone, lalu tiba-tiba ada upaya login dari Russia menggunakan Linux, sistem akan mendeteksi ini anomali. Secara teknis, ini melibatkan heuristic analysis atau AI yang menilai skor risiko. Jika skor risiko tinggi, sistem akan memblokir akses secara otomatis atau meminta verifikasi tambahan dari user. Baik, demikian presentasi saya mengenai penerapan teknologi keamanan di aplikasi. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.